Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya berbagi alur cerita film, dan ini dia filmnya. Film Army of Thieves menceritakan tentang kisah seorang pria yang ahli dalam membobol brankas dan tergabung dengan para pencuri yang menjadi buronan beberapa negara. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja menuju alur cerita filmnya. Awal dari film, kita akan melihat seorang pria bernama Ludwig Dieter yang sedang sibuk membuat sebuah video. Dan di konten itu, ia bercerita tentang kisah seorang pria bernama Hans Wegner yang ahli sekali dalam membuat brankas. Dan bagi orang yang salah dalam membuka brankasnya, semua isinya akan terbakar. Dan kisah sang pembuat brankas semakin melegenda ketika ia mengunci dirinya di dalam brankas yang terakhir dibuatnya. Dan tidak satupun orang bisa membuka brankas tersebut. Dan brankas itu pun menjadi makamnya sendiri, dan brankas itu dijatuhkan ke dalam laut, sementara brankas yang lainnya masih digunakan sampai saat ini. Selesai membuat videonya, Ludwig pun mengupload ke akun YouTube-nya. Selain sebagai YouTuber, Ludwig bekerja sebagai teller di sebuah bank yang ada di daerah Potsdam, yaitu di Jerman. Di tempat itu, ia menggunakan nama aslinya sebagai Sebastian. Salah satu dari konten video Ludwig mendapat komentar dari orang misterius yang mengajaknya untuk ikut berkompetisi dalam membuka brankas, dan itu diadakan di ruang bawah tanah serta kompetisi itu sangatlah rahasia. Ludwig pun berangkat sendirian ke kompetisi tersebut, dan dengan pembawaannya yang santai, ia berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Secara tidak sengaja, Ludwig beradu pandang dengan seorang gadis yang bernama Gwendolyn. Kemudian ia pun teringat tentang gadis itu, di mana waktu gadis itu masih berusia 6 tahun, ia berhasil mencuri sebuah arloji dan setelah dewasa pun melakukan hal yang sama. Kemudian wanita itu pun menghilang dari pandangannya. Ludwig sangat senang bisa memenangkan kompetisi dalam membobol brankas tersebut. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya. Esok paginya, Gwen menemui Ludwig. Ia adalah alasan kenapa Ludwig ada di kompetisi kemarin, dan Gwen lah salah satunya yang memberi komentar di akun YouTube Ludwig. Setelah menjelaskan tentang dirinya bahwa ia seorang pencuri ulung yang menjadi buronan beberapa negara, dan mereka pun punya grup tersendiri, Gwen pun merekrut Ludwig untuk masuk ke grupnya. Sekarang mereka terdiri dari beberapa orang, yaitu Gwendolyn sendiri bertugas untuk mengeksekusi target, Corina sebagai IT atau ahli peretas, Rolf si pengemudi handal jika saja mereka terjebak dan dikejar oleh polisi, dan Bradcheck si penembak jitu. Dan Ludwig sendiri akan bertugas untuk membuka brankas yang mereka incar. Ia adalah seorang ahli dalam teori tentang brankas Hans Wegner, tetapi belum ada pengalaman dalam praktek membuka brankas tersebut. Setelah Ludwig bergabung, Corina menjelaskan tujuan pekerjaan yang akan mereka lakukan, yakni membobol 3 bank yang menampung 3 brankas yang dibuat oleh tukang kunci legendaris Hans Wegner, dan yang saat ini dimiliki oleh miliarder Blair Tanaka. Brankas akan dinonaktifkan dalam waktu kurang dari seminggu, yang berarti bahwa waktu hampir habis bagi pencuri untuk membobolnya. Sesuai rencana, mereka pun mulai beraksi dan tujuan pertama mereka yakni bank ternama di Paris. Mereka pun berhasil lolos dari para petugas dan berhasil sampai di depan brankas. Sebelum membuka brankas, Ludwig mendengarkan musik singkat dari ponselnya. Ia butuh ketenangan untuk membobol brankas besar itu. Tak butuh waktu lama, ia pun berhasil membuka brankas itu. Mereka mengambil uang yang ada di brankas tetapi tidak mengambil semuanya. Karena Gwen hanya ingin menjadi legenda bahwa mereka bisa membobol brankas yang selama ini tidak ada yang bisa membobolnya. Bersama dengan para kru, Gwen berhasil melakukan pencurian brankas pertama mereka di Paris. Sementara itu, markas Interpol yang ada di kota Lyon, yang dipimpin oleh Delacroix, membahas masalah brankas yang dibobol, dan ia tahu bahwa Gwen dan para krunya yang terlibat dalam pencurian itu. Namun salah satu anak buahnya yang bernama Beatrix mengatakan ada masalah yang lebih serius dibanding aksi pencurian itu, yaitu wabah zombie yang sedang berkembang di luar daratan Eropa, yang bisa saja sampai ke negara mereka. Delacroix tetap menyuruh anggotanya untuk fokus membahas masalah tentang brankas yang telah dibobol. Ia rupanya telah lama memburu Gwen dan krunya, apalagi beberapa waktu yang lalu kakinya sempat ditembak oleh Brad waktu melakukan pengejaran. Alhasil itu membuatnya semakin semangat untuk menangkap Gwen dan kawan-kawan.
Mereka mulai mengembangkan rencana untuk menangkap para pencuri itu dengan membahas berangkas buatan khas Wagner yang berjumlah 4 buah yang mereka sebut dengan siklus cincin. Yang artinya jika berangkas pertama telah dibobol, maka mereka akan tahu bahwa pencuri akan beraksi untuk membobol berangkas kedua, ketiga, dan selanjutnya. Sementara itu, Gwen dan krunya merayakan keberhasilan mereka setelah melakukan pencurian di Paris. Kemudian, Ludwig mencoba mendekati Gwen, sepertinya ia menyimpan rasa untuk Gwen. Mereka asik bertukar cerita tentang masa lalu dan keahlian masing-masing. Dan mereka terlihat semakin akrab. Namun ada yang tidak suka dengan kedekatan mereka, yakni Brad. Brad cemburu terhadap Ludwig karena Gwen masih pacarnya. Gwen dan para kru melakukan perjalanan ke Praha di mana berangkas kedua berada. Di dalam kendaraan, Brad mengingatkan Ludwig agar jangan coba-coba merebut Gwen darinya. Sementara itu, Delacroix bersama tim sudah mengamati pergerakan mereka dan bersiap menangkapnya. Mereka pun memulai aksinya. Dari dalam kendaraan, tugas Corina akan menghack semua sistem keamanan yang terpasang di gedung bank tempat mereka membobol berangkas kedua. Dan sistem keamanan kali ini sedikit lebih sulit untuk dilewati. Ludwig dan Gwen memasuki bank yang dipandu oleh Corina. Mereka berhasil melewati keamanan yang berjaga. Sesampainya di dekat berangkas, Gwen harus menghajar 2 penjaga di sana sehingga mereka pingsan. Sebelum membuka berangkas, Ludwig membaca cerita berupa gambar yang ada di berangkas. Karena menurutnya cerita itu harus diurutkan untuk bisa membuka berangkas itu. Adapun pihak Interpol memasuki bank dan mengisyaratkan bahwa ada penyusup yang masuk ingin melakukan pencurian. Para petugas langsung menekan tombol alarm bahaya. Pihak Interpol menuju berangkas yang ada di bank, namun pihak bank rupanya telah menukar berangkasnya dan memindahkan yang satunya di tempat aman menurut mereka. Dan berangkas yang itulah yang ingin dibobol oleh Ludwig. Sementara itu, tim Gwen melakukan rencana B, yakni Brad memasuki bank untuk melakukan perampokan pura-pura sebagai pengalih perhatian. Adapun Ludwig masih berusaha memecahkan kode berangkas kedua. Dan pelan tapi pasti ia berhasil membuka berangkas tersebut dan mengambil sebagian uang yang ada di berangkas. Mereka tidak mengambil semua uang di dalamnya, lalu Ludwig dan Gwen pergi dengan sejumlah uang yang ada di dalam tas. Sementara itu, Delacroix dan timnya ke bank untuk menghentikan mereka. Karena Gwen dan Ludwig telah berhasil, Brad pun melarikan diri dan menghentikan aksinya, namun dalam pelarian bahunya tertembak oleh penjaga keamanan yang ada di bank tersebut. Tapi ia berhasil sampai ke mobil yang dikemudikan oleh Rolf. Kemudian Gwen dan Ludwig datang berlari menuju mobil. Gwen berhasil sampai di mobil sementara Ludwig yang tangannya digenggam oleh Brad waktu masuk ke mobil dengan sengaja ia menjatuhkannya sehingga Ludwig tertinggal. Akibatnya ia dikejar oleh para polisi sementara mobil yang dikemudikan Rolf berhasil menghilangkan jejak. Ludwig pun berusaha melarikan diri dengan mengambil sepeda orang yang sedang terparkir. Ia pun berhasil menghindari para polisi dan naik ke kereta. Adapun pihak Interpol telah tiba di bank. Mereka gagal lagi menangkap Gwen dan krunya. Hal itu cukup membuat Delacroix kesal dengan para penjaga keamanan yang ada di bank tersebut. Sementara di mobil, Gwen marah kepada Brad atas tindakan Brad menjatuhkan Ludwig di jalanan. Tidak mempedulikan Brad yang sangat mencintainya, ia pun keluar dari mobil dan meninggalkan mereka sesaat kemudian Corina menyusulnya. Mereka pun pergi bersama. Gwen dan Corina kembali ke Munich, yaitu di Jerman. Adapun Ludwig baru saja sampai di rumahnya, sementara itu Gwen dan Corina sudah lebih dulu sampai di rumah Ludwig. Mereka berdua membuat Ludwig kaget hingga ia tersedak dengan minumannya. Lalu mereka berdua meminta maaf atas kejadian kemarin dan berusaha memujuk Ludwig agar mau kembali menjadi tim mereka. Tapi kali ini hanya mereka bertiga. Mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan Ludwig dalam melakukan rencana berikutnya. Gwen mengatakan kepadanya bahwa mengejar tantangan Wagner lebih penting bagi mereka daripada uang yang mereka dapat dari berangkas. Dan mereka bisa membuat sejarah dalam membobol berangkas yang selama ini tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah sepakat untuk kembali bekerja sama, mereka pun kembali mengembangkan rencana dalam membobol berangkas ketiga. Sementara itu, Delacroix melihat video YouTube Ludwig yang bercerita tentang berangkas. Ia pun semakin yakin bahwa Ludwig terlibat dalam pencurian itu. Adapun Ludwig bermimpi tentang beberapa zombie yang menyerang dirinya, lalu ia dibangunkan oleh Gwen. Kini mereka bertiga menuju ke St. Moritz di mana berangkas ketiga dan terakhir berada. Sementara Delacroix dan timnya juga tiba di kota St. Moritz. Tim Delacroix percaya bahwa mereka memiliki petunjuk atas pencurian itu dan yakin kali ini mereka bisa menyergap Gwen dan kawan-kawan.
Mereka pun pergi ke sebuah kasino di mana brankas itu berada, namun dari pihak pemilik brankas, mereka telah memajukan waktu pentransferan brankas 1,5 jam lebih cepat dari jam 5 yang telah dijadwalkan. Beberapa jam sebelumnya, Ludwig dan Gwen telah membajak brankas selama pemindahannya dari kasino tempatnya berada, sementara Corinne berhasil menghajar para Interpol yang berjaga di kasino. Adapun Brad dan Rob yang telah merencanakan untuk merampok brankas itu, namun mereka kalah cepat dengan Gwen dan Ludwig, dan Corinne lebih dulu melakukannya. Saat ini Gwen dan Ludwig meninggalkan St. Moritz dengan truk yang berisi brankas. Brad dan Rob melacak keberadaan Gwen dari GPS yang mengetahui bahwa mereka juga berada di St. Moritz dan mengejarnya. Sementara Corinne ditangkap oleh Interpol, namun ia masih sempat mengirimkan chat kepada Gwen bahwa Brad dan Rob sedang mengejar mereka. Sementara di atas truk, Ludwig mencoba memecahkan kode brankas dan Gwen mengemudikan truk. Di sisi lain, pihak Interpol sedang mengejar mereka. Ludwig masih berusaha payah untuk membuka brankas itu, apalagi Gwen mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi. Namun akhirnya ia berhasil membobol brankas tersebut dan Gwen pun menghentikan laju truk, lalu membuka brankas dan mengambil sejumlah uang yang ada di brankas. Ketika Gwen dan Ludwig hendak pergi, tiba-tiba Brad dan Rob datang dan menodong mereka dengan senjata. Namun rupanya senjata itu sudah tidak bisa berfungsi lagi karena telah dirusak oleh Gwen sewaktu Brad mencoba menembak agen Interpol. Gwen kemudian mengatasi mereka lalu memborgolnya di truk dan pergi dengan mobil Brad. Saat kemudian Delacroix datang dan menemukan Brad dan Rob dan menangkapnya. Sementara itu, Ludwig mengungkapkan perasaannya kepada Gwen. Rupanya Gwen dan Ludwig saling menyukai satu sama lain. Kemudian mereka menuju ke sebuah perahu. Namun sebelum menaiki perahu, Delacroix datang dan menodong mereka dengan pistol. Ia mengancam menembak mereka kalau berusaha melarikan diri. Karena cintanya untuk Ludwig, Gwen mengorbankan dirinya untuk ditangkap sehingga Ludwig dapat melarikan diri, tetapi berjanji untuk menemukannya kembali begitu dia bebas. Ia mengungkapkan kepada Delacroix bahwa Ludwig bukan kriminal dan meminta agar dia dilepaskan. Dan karena setahu Delacroix bahwa Ludwig bukan seorang kriminal, ia pun melepaskannya dan menahan Gwen. Ludwig pun pergi dengan perahu dan ia yakin bahwa dia akan dipersatukan kembali dengan Gwen suatu hari nanti. Beberapa waktu kemudian, Scott Ward dan Maria Cruz tiba di California di toko tukang kunci yang dikelola oleh Ludwig dan dinamai Gwendolyn. Mereka menawarkan kesempatan untuk memecahkan kode brankas legendaris khas Wagner yang hilang, yang telah diputuskan untuk dipecahkan bersama oleh Gwendolyn dan Ludwig begitu dia bebas. Ludwig menerima pekerjaan itu dan ceritanya akan mengarah ke peristiwa Army of the Dead dan film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Army of Thieves. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.